Shalom jemaat Tuhan. Pada beberapa hari menjelang hari Pentakosta ini, kita akan merenungkan satu topik, cara kerja Roh Kudus. Mari kita berdoa. Biar Roh Kudus pimpin hamba-Mu, sensor tuturkan sikap hamba-Mu, dan setiap kami yang menonton dan mendengarnya, kami semua dibimbing oleh Roh yang sama, itu Roh Hikmat, Roh Kudus. Berbicara kepada kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Cara kerja Roh Kudus. Terus kalian, Roh Kudus dalam kekristenan beda dengan makna Roh Kudus dalam tanda kutip menurut kebatinan. Menurut kebatinan, Roh Kudus dalam tanda kutip adalah bagian terdalam dari manusia. The inmost being. Ya. Itu menurut kebatinan, Roh Kudus adalah bagian terdalam dari manusia. Menurut agama Islam, Roh Kudus dalam tanda kutip itu adalah malaikat Jibril, itu kata mereka. Roh Kudus menurut Alkitab, menurut firman Tuhan, adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Jadi saudara sekalian, kita perlu pahami, kadang-kadang istilah bisa sama, tapi pemahamannya berbeda. Ya, pengertiannya berbeda. Nah, Galatia 4 ayat 6 dikatakan, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya, roh anaknya, Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Kata Aba dalam bahasa Inggrisnya diartikan dengan daddy. Sebutannya akrab dari anak kepada ayahnya, itu dalam bahasa Aramaik. Kata Aba itu dari kata singkatannya adalah Av. Lalu seorang anak biasa kadang-kadang suka menambahkan, ya, Av jadi Aba, ya, seperti mau minum mimi, ya. Terus kalian demikian juga kata Av itu artinya sudah ayah, daddy, tapi ditambahkan oleh anak kecil. Aba. Nah, Roma 8 ayat 15 dikatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa, ya Aba, ya Bapa. Ya, dalam perjanjian lama, Roh Kudus hanya dikaruniakan kepada raja, nabi, dan imam. Raja, nabi, dan imam, dan orang-orang tertentu yang diberikan tugas khusus dari Tuhan. Misalnya, Bezalel bin Uri bin Hur, yang ditugaskan untuk membuat benda-benda suci di kemah suci waktu itu. Keluaran 31 ayat 2 dan 3. Lihat telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Dalam perjanjian baru, setelah hari Pentakosta, bukan Pantekosta ya, tapi Pentakosta. Setelah hari Pentakosta yang pertama 2000 tahun yang lalu itu, yaitu Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 11, ya. Setiap umat Tuhan yang percaya Yesus dikaruniai Roh Kudus dalam hati mereka masing-masing, dalam hati kita masing-masing. Saya dan saudara yang percaya Tuhan Yesus itu dikaruniai Roh Kudus dalam hati kita masing-masing. Jadi bukan hanya
kelompok-kelompok tertentu yang disebut raja, imam, dan nabi saja. Tapi kepada setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus dikaruniai Roh Kudus. Ya, Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 dikatakan, "Aku," kata Yesus, "akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Bukannya sementara saja, selama-lamanya. Ada sebagian orang berkata, kalau kamu orang Kristen berbuat dosa, ya Roh Kudus akan tinggalkan kamu. Ini pemahaman yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Katakan penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Itu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Diam di dalam kamu, menyertai kamu selama-lamanya. Puji Tuhan. Ya. Kata penolong di sini dalam Yohanes 14 ayat 16 adalah parakletos dalam bahasa Yunani-nya, parakletos. Nah, parakletos adalah pembela di pengadilan, ahli menasihati, pemberi semangat prajurit yang sedang depresi, penolong bagi yang sedang bermasalah dan ragu-ragu. Itulah makna asli daripada parakletos. Ya, dalam Yohanes 14 ayat 16, kata penolong yang lain, kata yang lain itu adalah alos, alos. Kata heteros, kata Yunani lainnya yaitu heteros. Heteros juga berarti yang lain, tetapi beda jenisnya. Yang lain tapi beda jenisnya. Tapi kalau alos itu yang lain tetapi sama jenisnya. Contohnya apa? Nah ini air terjun, air ya. Ini juga es, itu juga air sebenarnya. Air yang membeku jadi es. Jadi sebenarnya esensinya sama, air juga. Ya. Nah, ini uap. Nah, sekalian air, es, uap. Sama H2O juga. Jadi itu merupakan salah satu contoh daripada alos yang lain tetapi sama jenisnya. Air, es maupun uap itu sama jenisnya. Itu seperti kata alos, penolong yang lain. Dalam tanda kutip jenisnya sama, yaitu Allah juga, tapi Allah pribadi ketiga, yaitu Roh Kudus. Oke. Nah, jika seseorang bisa mengakui Yesus sebagai Tuhan, kita dan saudara bisa mengakui Yesus adalah Tuhan, itu karena karya Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, tapi karena karya Roh Kudus. Dari mana kita tahu? 1 Korintus 12 ayat 3 dikatakan, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Ya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengakui Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita menyebut Yesus itu Tuhan, itu bukan karena kemampuan kita, tapi karena Roh Kudus yang berkarya, bekerja dalam hati kita. Ya. Dan kita bukan mengutuki Tuhan, bukan mengutuki Yesus, tapi kita memuliakan nama Yesus. Itu karena karya Roh Kudus yang sudah bekerja dalam hati kita. Itu kata 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Puji Tuhan. Nah, seperti seorang yang kita kenal yang bernama Saifuddin Ibrahim. Dulunya adalah salah seorang dosen di salah satu sekolah mereka yang besar di satu kota di Jawa Barat ya. Tapi oleh anugerah Tuhan dia diberi kesempatan untuk percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat.
ya Saifuddin Ibrahim. Nama lainnya Abraham bin Moses. Disebutnya di sini aku memilih Yesus. Sebenarnya kalau kita lihat firman Tuhan, Yesus yang lebih dahulu memilih dia untuk menjadi orang Kristen, untuk yang percaya pada Yesus sebagai selamat. Setelah Yesus memilih dia bisa menyebut Yesus itu Tuhan. Setelah Yesus pilih dia, maka dia bisa berkata, aku percaya Yesus dan aku pilih Yesus. Tapi sebelumnya Yesus yang sudah pilih dia. Ya, sudah pilih dia kapan? Sebelum dunia diciptakan, sebelum dunia diciptakan, Yesus sudah pilih dia. Puji Tuhan. Ya. Oke. Roh Kudus dikaruniakan kepada setiap orang yang percaya sebagai meterai. Meterai. Tanda jadi sah. Meterai. Efesus 1, 13 dan 14. Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Ya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus adalah jaminan bagi kita. Ya, sampai kita menerima seluruhnya apa yang sudah dijanjikan Tuhan kepada kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Oke. Nah, umat Tuhan itu sebenarnya diberikan dua macam meterai. Tanda jadi, tanda sah. Dua macam meterai. Apa itu? Meterai yang tidak kelihatan, itu Roh Kudus. Dalam hati kita masing-masing. Gak kelihatan. Itu meterai yang pertama. Yang kelihatan, meterai yang kelihatan yaitu baptisan air. Sehingga Tuhan Yesus memberikan kita meterai yang kedua yang kelihatan, yaitu baptisan air. Ya. Puji Tuhan. Haleluya. Oke. Nah, cara kerja Roh Kudus itu apa sih? Roh Kudus membuat bahasa yang tidak dimengerti menjadi dimengerti. Ini penting. Cara kerja Roh Kudus yang pertama, Roh Kudus membuat bahasa yang tadinya nggak dimengerti menjadi dimengerti. Jangan dibalik ya. Tadinya dimengerti, sekarang nggak dimengerti. Itu kebiasaan sebagian kelompok. Dengan berkata-kata dalam bahasa tertentu yang nggak dimengerti karena nggak diterjemahkan kok. Ya, tapi Roh Kudus, Roh kebenaran membuat bahasa yang tadinya tidak dimengerti menjadi dimengerti. Coba kita lihat Kisah Rasul 2 ayat 7 sampai 10. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu adalah orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, dalam berapa belas bahasa itu. Ya. Tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ini para rasul dan murid Tuhan yang adalah orang Galilea, waktu mereka dikuasai oleh Roh Kudus, mereka kok tiba-tiba bisa berkata-kata dalam, ada yang bisa berkata-kata dalam bahasa Partia, ada yang berkata dalam bahasa Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan lain-lain. Padahal sebelumnya mereka nggak pernah belajar bahasa itu, tapi waktu mereka dibaptis Roh Kudus, mereka dikarunia bahasa yang sebelumnya mereka nggak pernah belajar. Supaya apa? Supaya orang-orang Yahudi yang kumpul waktu itu di Yerusalem, mereka bisa mendengar
Tuhan dipermuliakan lewat bahasa mereka sendiri. Lewat belasan bahasa yang para rasul sebelumnya belum pernah belajar, tapi dimengerti oleh orang-orang yang kumpul di Yerusalem 2000 tahun yang lalu. Itu yang terjadi. Ya. Jadi Roh Kudus membuat bahasa yang tadinya enggak dimengerti menjadi dimengerti, jangan sebaliknya. Ya. Oke. Karunia bahasa roh pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu menunjuk pada pengabaran Injil kepada berbagai bangsa dan bahasa di dunia yang akan terjadi pada kemudian hari. Dimulai start pertamanya di Yerusalem dulu. Orang dari berbagai macam bangsa, dari berbagai macam negara itu, mereka bisa mendengar firman Tuhan diberitakan dalam bahasa mereka sendiri, yaitu ketika murid-murid Tuhan yang kumpul tuh, yang berdoa itu, dipenuhi Roh Kudus dan dikaruniai bahasa-bahasa roh, yaitu bahasa yang dimengerti oleh orang-orang yang kumpul di Yerusalem waktu itu, yang dimengerti, bukan yang enggak dimengerti, bukan yang tidak dimengerti, tapi yang dimengerti. Nah, karunia bahasa roh hanyalah salah satu dari banyak karunia bagi umatnya. Ini salah satu, bukan yang terpenting lagi, tapi salah satu dari banyak karunia bagi umatnya. Yang Roh Kudus kerjakan, bukan orang itu yang kerjakan, tapi Roh Kudus kerjakan. Roh Kudus pakai orang-orang tertentu, ya. Tapi yang kerjakanlah Roh Kudus, ya. Jikalau karunia bahasa roh mau diterapkan dalam ibadah jemaat, harus ikuti aturan berikut ini. Ya. Jikalau karunia bahasa roh mau diterapkan dalam ibadah jemaat, kalau mau bahasa roh diterapkan dalam doa pribadi itu silakan saja, doa pribadi. Tapi kalau dalam ibadah jemaat di mana orang-orang kumpul, harus ikuti aturan mainnya, ya, yang terdapat juga dalam firman Tuhan. Ya, 1 Korintus 14 ayat 27. Silakan saudara lihat. Nah, saya kutipkan. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, dikatakan, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Itu syarat pertama. 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Enggak boleh semua. Seorang demi seorang, enggak boleh bebarengan. Fenomena yang terjadi sekarang ini bebarengan gitu. Padahal firman Tuhan berkata apa? Seorang demi seorang. 2 atau 3 orang saja. Dan yang ketiga lah, harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Harus ditafsirkan. Siapa yang menafsirkan? Orang lain yang dipimpin Roh Kudus juga. Jadi 2 atau 3, sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Itu firman Tuhan katakan demikian. 1 Korintus 14 ayat 27. Ya. Cara kerja Roh Kudus yang kedua, itu Roh Kudus menyertai umatnya selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16. Aku, kata Yesus, akan minta kepada Bapa, dan Ia, yaitu Bapa, akan memberikan kepadamu penolong yang lain, Parakletos, yaitu Roh Kudus, supaya Ia, yaitu Roh Kudus, menyertai kamu selama-lamanya. Dalam perjanjian baru, jika umatnya berbuat dosa, Roh Kudus tidak pergi. Ya, jikalau umatnya jatuh dalam dosa, Roh Kudus yang dikaruniakan kepada oleh Bapa, ya, dikaruniakan kepada orang itu dalam hati orang itu, ya, Roh Kudus enggak pergi kalau orang itu berbuat dosa. Berbeda dengan cara Roh Kudus dalam perjanjian lama, itu berbeda. Dalam perjanjian lama cara kerjanya berbeda. 1 Samuel 16 ayat 14. Tetapi Roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Kenapa? Saul berbuat dosa, enggak taat dia. Sehingga Roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Maksudnya yang diizinkan Tuhan.
Jadi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Lihat lagi doa Daud setelah dia berzina dengan Batseba, istri Uria itu. Mazmur 51:13. Doa Daud adalah, janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu. Daud takut sekali hal yang sama akan terjadi pada diri Daud, apa yang terjadi pada diri Saul sebelumnya. Ya, dikatakan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku, ampuni aku. Setelah Daud jatuh dalam dosa perzinahan dengan Batseba itu. Ya. Memang dalam perjanjian lama Roh Kudus yang dikaruniakan Tuhan kepada seseorang itu enggak permanen. Bisa pergi kalau orang itu enggak taat. Ya. Dia pergi, dia meninggalkan orang itu. Ya. Nah, dosa terhadap Roh Kudus yang mungkin dilakukan oleh umat Tuhan, yaitu perjanjian baru ya. Apa dosa Roh Kudus? Mendukakan dan memadamkan Roh Kudus. Itu. Umat Tuhan dalam perjanjian baru bisa atau mungkin berdosa terhadap Roh Kudus, yaitu dengan cara mendukakan dan memadamkan Roh Kudus. Apa itu artinya? Dua hal nih, memadamkan dan mendukakan Roh Kudus. Mendukakan Roh Kudus berarti hidup dengan standar moral yang tidak sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Hidup dengan standar moral yang tidak sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Efesus 4:30. Nah ini, karunia mujizat bisa ditiru oleh iblis, tapi bukan dalam hal hidup yang kudus. Hidup yang kudus nggak mungkin ditiru oleh iblis, nggak mungkin. Karena iblis najis kok. Nggak bisa dia membawa seseorang yang dikuasainya jadi hidup kudus, nggak mungkin. Tapi dia bisa saja memakai seseorang untuk melakukan banyak mujizat, hanya untuk menipu banyak orang. Ya. Sekali lagi, karunia mujizat bisa ditiru oleh iblis, tapi bukan dalam hal hidup yang kudus. Nah, lihat. Ini seorang tokoh pendiri daripada The Children of God yang namanya Moses David. Lihat, tengah yang berjenggot itu. Ini siapa ini? Dikatakan Moses David dan his wife, istri-istrinya berapa puluh gitu. Dia pendiri daripada satu sekte di Amerika yang namanya The Children of God, anak-anak Allah. Padahal kelakuannya gak suci, punya istri beberapa puluh. Ya. Sekali lagi, karunia mujizat bisa ditiru oleh iblis, tapi bukan dalam hal hidup yang kudus. Oke. Ya, itu tentang mendukakan Roh Kudus. Yang kedua adalah memadamkan Roh Kudus. Memadamkan Roh Kudus artinya hidup melawan dorongan Roh Kudus yang memotivasi orang itu untuk melayani dan bersaksi. Roh Kudus dalam hati orang itu mendorong dia, ayo layani Tuhan, layani sesama, bersaksi untuk Injil Tuhan. Ya. Tapi dia tidak mau. Orang itu tidak mau. Orang itu disebut memadamkan Roh Kudus, yaitu melawan dorongan Roh Kudus yang memotivasi orang itu untuk melayani dan bersaksi. Roh Kudus seperti api yang mendorong dia untuk melayani, tapi dia nggak mau ikut. Ya berarti dia memadamkan Roh Kudus. Ya kalau orang itu mendukakan dan memadamkan Roh Kudus, ya Roh Kudus akan tegur dia. Ya, Roh Kudus akan mendisiplin dia. Ya itu ada sesi lainnya bicara tentang teguran Roh Kudus. Ya. Ya. Nah, cara kerja Roh Kudus yang ketiga yaitu Roh Kudus berkarya secara sopan dan teratur. Sopan dan teratur. Ya. Ya, dikatakan 1 Korintus 14 ayat 40, tapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Sopan dan teratur. Kalau seorang dipimpin Roh Kudus, orang itu akan bertindak sopan dan teratur. Ya, sekarang pertanyaannya bagaimana pengalaman Raja Saul?
Apa itu pengalaman Raja Saul? Lihat. 1 Samuel 19 ayat 23 dan 24. Lalu pergilah ia Saul ke sana, ke Nayot dekat Rama, dan pada dia pun hinggaplah Roh Allah dikatakan. Dan selama ia melanjutkan perjalanannya, ia kepenuhan seperti nabi hingga ia sampai ke Nayot dekat Rama. Ia pun menanggalkan pakaiannya. Nah ini, kok orang yang kepenuhan roh sampai menanggalkan pakaiannya seperti yang dilakukan oleh Raja Saul. Ya, dan ia pun juga kepenuhan di depan Samuel. Ia rebah terhantar dengan telanjang. Nah, orang yang kepenuhan roh kok jadi telanjang gitu? Kan itu enggak. Itu kan kurang bermoral gitu ya, kurang baik gitu. Ia rebah terhantar dengan telanjang sehari-harian dan semalam-malaman itu. Itulah sebabnya orang berkata, apakah juga Saul termasuk golongan nabi? Nah itu. Pertanyaannya, kok pengalaman Raja Saul kok begini ya? Dipenuhi roh, dia bahkan akibatnya menanggalkan pakaiannya, bahkan telanjang sehari-harian dan semalam-malaman. Bagaimana itu menjelaskan ayat ini? Nah, ini kita perlu pahami. Dalam tradisi waktu itu, seorang bangsawan atau raja itu seorang bangsawan ya. Di Israel harus memakai 2 macam baju. Yang pertama adalah tunik, baju dalam. Yang kedua adalah cloak, baju luar. Baju dalam, tunik, baju luar, cloak. Di hadapan umum, kalau dia berada di hadapan umum harus pakai 2 macam ini, tunik dan cloak, seperti gambar ini. Nah ini, baju dalamnya yang putih itu namanya tunik, sedangkan yang di luarnya yang keungu-unguan ini itu adalah cloak. Itu bangsawan atau raja. Kalau di depan umum harus memakai 2 macam baju ini. Ya. Jika di hadapan umum ia hanya memakai baju dalamnya saja yang putih itu, ya tunik itu, maka ia sudah disebut telanjang. Karena dia sebagai seorang bangsawan, kalau di depan umum gak boleh hanya pakai tunik saja, karena sudah disebut telanjang dia. Nah rupanya itulah yang dialami oleh Raja Saul. Jadi Raja Saul itu tidak melepas semua bajunya, tetapi hanya cloaknya, jubahnya di luar. Tetapi menurut tradisi waktu itu, hal itu sudah disebut telanjang karena dia sudah melepas cloaknya, jubahnya yang di luar itu di depan umum. Ya, dia hanya memakai tunik saja, baju dalamnya. Jadi itu pemahaman telanjang karena dia sebagai seorang bangsawan, raja Israel waktu itu. Ya, kita perlu pahami, jadi kata telanjang di situ bukan berarti nggak pakai baju sama sekali, bukan itu. Oke. Sekarang apa sih makna baptisan Roh Kudus? Baptisan Roh Kudus itu maknanya apa? Nah, itu dapat dalam 1 Korintus 12 ayat 13. Dikatakan begitu dalam terjemahan sehari-hari ya. Begitu juga kita semua, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, hamba-hamba maupun orang-orang merdeka. Kita semua, kata Paulus, sudah dibaptis oleh roh yang sama itu. Dibaptis oleh roh yang sama itu, Roh Kudus. Supaya kita dijadikan satu pada tubuh Kristus itu. Jadi baptisan Roh Kudus bersamaan dengan peristiwa dijadikan satu dalam tubuh Kristus. Kita semua juga mengalami roh yang satu itu sepenuhnya. Itu dalam terjemahan sehari-hari 1 Korintus 12 ayat 13. Jadi kalau kita ditanya apa arti baptisan Roh Kudus? Ya dari ayat yang tadi kita baca itu. Jadi kalau kita simpulkan, baptisan Roh Kudus adalah karya Roh Kudus menjadikan setiap orang yang percaya menjadi satu dalam tubuh Kristus. Karya Roh Kudus dalam menjadikan setiap orang percaya pada Yesus menjadi satu dalam tubuh Kristus sedunia. Yang itu. Ya.
Itulah makna baptisan Roh Kudus. Ya, karya Roh Kudus menjadikan setiap orang percaya menjadi satu dalam tubuh Kristus. Oke. Nah, baptisan Roh Kudus, nah ini penting. Baptisan Roh Kudus bukanlah berkat kedua dalam tanda kutip ya. Bukanlah berkat kedua bagi umatnya. Maka mereka bilang berkat pertama terima Yesus, percaya Yesus, itu berkat pertama. Berkat kedua apa? Baptisan Roh Kudus. Itu kata sebagian orang. Ya. Padahal baptisan Roh Kudus bukanlah berkat kedua bagi umatnya, bukan. Nggak ada perintah untuk mencari baptisan Roh Kudus. Silahkan lihat firman Tuhan, cari firman. Adakah satu ayat setiap orang Kristen harus mencari baptisan Roh Kudus? Coba cari ayat itu, ada nggak? Nggak ada, tidak ada. Karena baptisan Roh Kudus, kenapa nggak ada perintah? Karena baptisan Roh Kudus terjadi pada saat seseorang percaya. Nah ini. Karena baptisan Roh Kudus secara otomatis terjadi pada saat seseorang percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Orang itu nggak sadar ketika dia terima Yesus, dia sudah dibaptis oleh Roh Kudus. Ya. Ya. Oke. Nah, ini penting. Ada satu pengecualian dalam gereja mula-mula. Nah ini cuma satu-satunya. The only exception. Yaitu kejadian di Samaria. Kenapa ya ada pengecualian? Coba kita nanti perhatikan ya. Kejadian di Samaria apa yang terjadi? Nah lihat di situ tanda merah itu menunjuk pada kota Samaria. Ya. Ya, Kisah Rasul 8 ayat 15-17. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu yang percaya Yesus itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Nah ini, sebagian kelompok orang Kristen sekarang ini mengambil ayat ini untuk menunjuk bahwa gak semua orang Kristen terima Roh Kudus. Lihat itu peristiwa orang Samaria. Nah, mereka lupa kalau mereka lihat Kisah Rasul 8 itu adalah bagian firman yang disebut sebagai literatur sejarah. Jadi harus lihat latar belakangnya. Literatur sejarah itu harus dilihat latar belakangnya. Ya. Jadi sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian kedua rasul itu menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Pertanyaannya, kenapa ya? Orang yang percaya Yesus di Samaria waktu itu, ketika mereka percaya Yesus, belum terima Roh Kudus. Sehingga perlu tunggu dua rasul datang. Ya. Kenapa hal itu terjadi? Hal itu terjadi kenapa? Nah, kita perlu lihat latar belakang sejarahnya. Ya, selama berabad-abad, enggak hanya satu abad, berabad-abad, terjadi konflik antara orang Yahudi dan orang Samaria. Bahkan sampai pada waktu Yesus melayani di dunia ini 2000 tahun yang lalu, masih terjadi konflik antara Yahudi dan Samaria. Kenapa? Jemaat Samaria itu, jemaat Samaria dalam Kisah Rasul 8 itu adalah hasil PI dari seorang bernama Filipus, diaken itu. Filipus, ya. Nah, karena mereka sudah percaya Yesus, lalu kemungkinan besar bisa terjadi pembedaan antara jemaat Yahudi dan jemaat Samaria, karena konteksnya waktu itu orang Samaria dianggap sebagai masyarakat yang kelas nomor 2 lah, karena hasil kawin campur antara orang Yahudi dengan bangsa-bangsa lain. Nah, setelah mereka terima Yesus, percaya Yesus, kemungkinan besar bisa terjadi pembedaan antara jemaat Yahudi di Yerusalem dengan jemaat Samaria. Nah, bagaimana untuk
hal itu jangan sampai terjadi. Bagaimana caranya? Oleh kebijakan Tuhan, oleh keputusan Tuhan yang bijak, jemaat Samaria tidak langsung dikaruniai Roh Kudus. Tetapi sampai pada Rasul Petrus dan Rasul Yohanes datang dulu. Nah, ini dua rasul kan soko guru jemaat pertama di Yerusalem loh. Ya. Sampai pada Rasul Petrus dan Yohanes, pimpinan jemaat mula-mula di Yerusalem, tumpang tangan atas mereka, jemaat Samaria. Ya. Sehingga dalam Tuhan Yesus, sehingga dalam Tuhan Yesus nggak ada lagi pembedaan suku, Galatia 3:28. Ya. Orang Yahudi terima Roh Kudus, Kisah Rasul 2. Orang Samaria yang percaya Yesus juga terima Roh Kudus, nggak ada lagi pembedaan. Lihat Galatia 3 ayat 28. Nah ini, dalam hal ini tidak lagi diadakan perbedaan antara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi, maksud termasuk Samaria di situ. Antara hamba dan orang bebas, antara laki-laki dan perempuan, nggak ada pembedaan. Kalau kita percaya pada Tuhan Yesus, semuanya itu satu, nggak dibedakan lagi. Saudara, semuanya satu karena Kristus Yesus. Amin. Kita orang dari Indonesia, orang Tionghoa, orang Jawa, orang Sunda, orang Batak. Kalau kita percaya Yesus, kita dijadikan satu karena kita menerima roh yang sama, itu Roh Kudus. Seperti orang Samaria itu terima roh yang sama, itu Roh Kudus. Itu Kisah Rasul 8 itu merupakan kejadian pengecualiannya yang hanya satu kalinya terjadi karena konteks sejarah yang harus dilihat waktu itu dan tidak terulang lagi. Kalau kita terima Yesus, yang kita bisa terima Yesus karena karya Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Ya, puji Tuhan. Oke. Nah, yang perlu diusahakan oleh umat Tuhan setiap saat adalah dipenuhi Roh Kudus, filled by the Holy Spirit, dipenuhi Roh Kudus setiap saat. Apa artinya dipenuhi Roh Kudus? Ya, Efesus 5:18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Apa arti maksud penuh Roh Kudus? Yaitu dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus. Pikiran kita, emosi kita, akal budi kita, panca indera kita dikuasai oleh Roh Kudus. Itu artinya dipenuhi oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus seluruhnya. Perkataan kita juga. Ya, ada kemiripan. Kalau kita lihat Efesus 5 itu ada Rasul Paulus membandingkan antara orang yang mabuk anggur dengan penuh Roh Kudus. Ada kemiripan. Kalau mirip bukan berarti tidak sama ya, tapi ada kemiripan antara orang yang mabuk anggur dan penuh Roh Kudus. Nah, ini gambar orang yang mabuk anggur. Yang pertama, orang yang mabuk anggur dan penuh Roh Kudus sama-sama suka menyanyi. Walaupun kalau mabuk anggur nyanyinya ngaco-ngaco ya. Tapi orang yang penuh Roh Kudus itu orang yang suka memuji Tuhan dengan gembira hati, dengan sukacita. Ya. Kemiripan kedua, punya kekuatan ekstra. Orang mabuk anggur punya kekuatan ekstra, tapi diarahkan kekuatan yang ke arah yang destruktif ya. Tapi orang penuh Roh Kudus punya kekuatan ekstra dalam tugas-tugas memuliakan nama Tuhan. Dia punya kekuatan ekstra luar biasa. Ya. Dan yang ketiga, orang itu suka bercerita. Nah, orang yang mabuk anggur tuh suka bercerita walaupun ngaco-ngaco gitu ya. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia suka bercerita tentang kasih Tuhan, tentang Injil Tuhan kepada orang-orang lain, suka bercerita. Ya, jadi ada kemiripan. Kalau saya katakan mirip, itu artinya tidak sama. Ada kemiripan antara orang mabuk anggur dan penuh Roh Kudus. Kalau seorang dipenuhi Roh Kudus, dia suka memuji Tuhan, dia punya kekuatan ekstra dan suka bercerita tentang Injil Tuhan dan kasih Tuhan kepada orang lain. Puji Tuhan. Nah, namun perbedaannya dikatakan penguasaan diri dan hidup memuliakan Tuhan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus
adalah orang yang bisa menguasai diri dan hidupnya memuliakan Tuhan. Itu puji Tuhan. Ya. Oke, hidup penuh dengan Roh Kudus. Efesus 5:18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Definisi penuh Roh Kudus adalah suatu kondisi di mana pribadi Roh Kudus menguasai dan mengendalikan seluruh aspek hidup seseorang. Menguasai dan mengendalikan hidup seluruh aspek seseorang. Yaitu pikirannya dikuasai, fantasi, emosi, kehendak, perkataan, perbuatan, dan mekanisme tubuhnya dikuasai Roh Kudus. Itu artinya being filled with the Holy Spirit. Dipenuhi Roh Kudus. Ini penting. Baptisan Roh Kudus itu hanya terjadi satu kali. Waktu seseorang terima Tuhan Yesus. Kita disatukan dalam tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang yang universal. Ya. Waktu kita percaya Yesus, terima Yesus sebagai selamat, kita sudah dibaptis Roh Kudus, dijadikan satu dalam tubuh Kristus. Itu hanya satu kali. Ya. Tapi penuh Roh Kudus itu harus terjadi berulang-ulang kali. Kita harus menyerahkan hidup kita seluruhnya untuk dikuasai oleh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus. Efesus 5:18. Terus menerus dipenuhi Roh Kudus. Itu artinya. Ya. Biarlah firman Tuhan jadi berkat bagi saudara sekalian. Biarlah kita bersyukur pada Tuhan. Karena setelah Tuhan kita Yesus naik ke surga, Dia mengutus Roh Kudus untuk menyertai umatnya. Menguatkan, membimbing, menghibur kita. Memberikan kita nasihat yang luar biasa. Mari kita berdoa. Roh Kudus, tolong kami untuk memahami firman Tuhan dengan benar, dengan baik, dan hidup kami dipimpin, dikuasai untuk memuliakan nama Tuhan. Tolonglah kami dalam tugas kami, dalam pelayanan kami, pada waktu kami belajar, pada waktu kami bekerja, berbisnis, biar hidup kami dipimpin dan dikuasai Roh Kudus. Terima kasih untuk Roh Kudus yang menyertai kami. Terima kasih untuk semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.